Gia sing tawali aku segedang-gedang wari. Meriah tak sampai gulut gia sekali. Kamlah temanku ibas aku ngelayasi. Dahin-dahin silengatan besiku dahi. Kam kap lalap siman ikutanku. Kam kap lalap penundalanku. Yesusku kamlah penebus ibas geluku. Yesusku kamlah penawar ibas busukku. Tua hindulah sang anak aku encari. Muat asam kegluhun tep-tep wari. Dia iblis ngerim-rim lah ngadi-ngadi. Raskam tentu ukurku segedang boni. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Jemaat GBKP, secara khusus Jemaat GBKP Cengkareng.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara live streaming GBKP Cengkareng tanggal 7 Juni 2020. Walaupun kita masih beribadah di rumah saja, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, hingga pada saat pagi hari ini kita masih terus merasakan kasih setia Tuhan. Untuk itu kami mengundang semua jemaat, mari kita bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan mengatakan pujian, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dengan penuh sukacita kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Untuk itu setiap kehidupan kita Tuhan rancangkan semua baik adanya. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir akan setiap masa depan kita. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah Tuhan atur sebaik adanya. Untuk itu mari kita angkat pujian yang mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, mejuah-juah jemaat GBKP Cengkareng.
Salam sehat, tetap semangat, salam damai sejahtera, sehat kita Kerina. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, terpujilah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita sampai pada hari ini kita dimampukan melewati hari-hari dengan pergumulan yang sangat mendalam oleh karena pandemi COVID-19. Marilah kita bersama-sama memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat. Kebaktian Minggu secara live streaming hari ini dilayani oleh Pendeta Dewi Gurki dan Pertua Diaken Sektor Kolose dan Tesalonika. Tuhan memberkati pelayan Tuhan yang terlibat hari ini. Halaman 2. Runggun gereja telah menerima persembahan-persembahan baik persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Runggun mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan, kiranya Tuhan tetap memberkati saudara sekalian. Halaman 3, berita sakit, anak terkasih kita Louis Ginting, anak dari Uco Arianto Ginting, dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Mogot dan sekarang sudah pulang ke rumah. Keempat, PA Mamre, PA Moria dan PA Permata tetap dilakukan secara Zoom sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang kelima, halaman 4, Runggun mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi saudara sekalian yang berulang tahun dan merayakan ulang tahun perkawinan dari tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2020. Berita sekretariat. Berita aloken Senina Turangta Tata Fortunata Ibas Gereja Katolik Nari ialoken Ibas Kebaktin Minggu 14 Juni 2020. Panggilan beribadah. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita mengikuti ibadah minggu secara live streaming yang disiarkan dari GBKP Cengkareng. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menyatakan penghormatan kita bagi Allah Tritunggal, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Putra Tunggalnya Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memelihara umatnya di dalam kebenaran. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Tetaplah kita setia di dalam kuasa kasih-Nya untuk menyatakan rahmat-Nya bagi dunia ini. Kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita bagi Allah Tritunggal. Marilah kita bernyanyi kitab ndenden nomor 278 bait sada ras telu. Persada anak nukrina baskini takkan tetap pagu bagen biak anak di bata tetap nembaras muji galandu.
Adama anak dukrina, baskini takkan tetap pagu. Bagem biak anak di bata, tetap nembaras muji gelardu. Ibadah Minggu Trinitatis ini dimulai di dalam nama Allah Bapa Pencipta alam semesta, di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memelihara kehidupan orang-orang percaya. Damai sejahtera bagi kita yang tetap setia kepada Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Invokasio diambil dari Lukas pasal 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kita bernyanyi dari kitab Enden-Enden nomor 306. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Padi batasi mada kuasa pujilah, haleluya, haleluya. Matahari arsinar sal, krina terida meranda, rasa lala puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Cahar wari nasi salang, sora perkaslah teralang, haleluya, haleluya. Arkiri ampun meganjang, iembus angin siluman, rasa lala puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Maler melau menciho, mahan muas jadi murah, haleluya, haleluya. Api gurlola teralang, segala lewat jadi terang, rasa lala puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita berdoa secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Juru Selamat atas hidup kami. Kami bersyukur bahwa dengan anugerah-Mu kami hidup dalam tuntunan-Mu pada masa wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami tidak habis pikir mengapa semua ini mesti terjadi. Memang lumrah ada musibah, tetapi kami merasa musibah ini menimpa hidup kami bertubi-tubi. Tetapi kami percaya kepadamu. Kami tidak sendiri melayani hari-hari yang penuh misteri ini. Ya Tuhan, bawalah kami kepada rancangan ajaib-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan, pengendali segala sesuatu. Kami berserah hanya kepadamu saja.
puji Engkau sampai selamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan bait 1, 3, dan 4.
daging ibadah mencuah-cuah isi jambunta, pasuh-pasuh Tuhan kap membantah. Buah pagi sabakta merih manung asuhan, Ede bekas pemereh di bata. Dan meriah ukur tak sari puji gelarna, suratlah haleluya. Tanda meriah ukur tak sampatilah teman tak, persembahkanlah si menghulina. Likeng cap berbebenta percubaan kubas keluh tak, ertoto mungkuku ada benar. Ote kulat minta turah kata biar rentah, Indo gegehman Tuhan di mata. Lalu mengeruk ukur menampak napindola, gelah berekena sepang pula. Katakan balap bujur ulah lupa bersembah, gelah kegulut demi ternilai. Geluh endalit krina paksana, lit meriah lit kapaksa susah. Labu kai perna bagi ukur, ya bagi tetap katakan bujur. Tawa ulah tawa satangis ulah ngandungsa, ermadiatiku sekleweta. Berat adi sisada menahan adi ras kita, gelar di batalah ermulia. Litgen caper bebenta percubaan kubas keluh tak, terkoto mungkuku ada benar. Kote kula tenita turah kata biar rentah, Pindo gegehman Tuhan di bata. Lalu mengeruk ukur penampat napindola, gelah berekena sepang pula. Katakan alap bujur ulah lupa bersembah, gelah kegulutan min ternilai. Geluh endalit krina paksana, lit meriah lit kapaksa susah. Labu kai perna bagi ukur, ya bagi tetap katakan bujur. Tawa ulah tawa satangis ulah ngandungsa, ermadiatiku sekleweta. Berat adi sisada menahan adi ras kita, gelar di batalah ermulia. Tawa ulah tawa satangis ulah ngandungsa, ermadiatiku sekleweta. Berat adi sisada menahan adi ras kita, gelar di batalah ermulia. Sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya,
Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur kami bagimu ya Tuhan, pencipta alam semesta. Syukur kami bagimu yang tetap setia memelihara kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami boleh ada seperti apa adanya kami, ini adalah anugerah, ini adalah kemurahan Tuhan. Dan betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk ibadah live streaming yang boleh kami laksanakan pada hari ini di tengah-tengah gerejamu GBKP Cengkareng. Dan seluruh jemaat sedang beribadah dari rumahnya masing-masing. Pengurapan Tuhan tercurah atas kami, sehingga pada hari ini ada lawatan, ada jamahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saatnya kami dengar firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus ada atas kami. Terlebih hamba-Mu yang Engkau utus, Engkau percaya untuk menyatakan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di mana saja, di setiap rumah masing-masing, mari bersama-sama kita membaca kitab suci di Kejadian pasal 1 di ayat 26 sampai kepada ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 1 di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu seluruh tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, salam sehat, salam kehidupan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada minggu ini, ciptaan Allah sungguh amat baik. Itu langsung diangkat dari Kejadian pasal 1 ayat 31. Semua yang diciptakan oleh Allah, Allah sendiri yang berkata sungguh amat baik. Tuhu mehuli. Semua yang Allah ciptakan baik, saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ciptaan yang teramat baik itu diserahkan, dipercayakan kepada saudara dan saya, kepada manusia untuk dirawat, untuk dijaga, untuk dipelihara, untuk ditata, supaya yang baik itu tetap baik. Baiknya itu sampai turun-temurun, tidak sesaat, tidak baik hanya untuk kita, tapi baik untuk anak cucu kita, baik untuk seluruh dunia. Dan itulah saudaraku yang terkasih, Allah kita menciptakan manusia, menciptakan saudara dan saya. Jelas dikatakan di Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu segambar dan serupa dengan Allah. Berarti di dalam diri kita ada gambar Allah. Selama gambar Allah itu terus berdiam di dalam diri kita, siapapun kita, baik laki-laki atau perempuan, baik tua atau muda, kaya atau miskin, tinggal di metropolitan atau di desa-desa kecil sekalipun, kalau gambar Allah itu tetap bersemayam, tetap menguasai kita, maka kita pasti dimampukan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah melalui ciptaannya, saudaraku. Jadi alangkah istimewanya saudara dan saya di mata Tuhan. Alangkah berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, kenyataan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini adalah kebaikan yang Allah serahkan kepada manusia untuk dirawat, untuk ditata, untuk diolah. Ternyata ini tidak dilakukan oleh manusia dengan penuh tanggung jawab. Maka kita melihat ada banyak terjadi kerusakan di sana dan di sini. Kita melihat ada begitu banyak kehancuran di tengah-tengah dunia ini. Itu jelas manusia yang melakukan. Manusia yang tidak memegang dengan teguh apa yang Allah percayakan kepada dia. Manusia lupa bahwa dia adalah manusia yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan rahmat Allah. Manusia serakah. Manusia hidup untuk kepentingan sesaat.
Manusia hanya memikirkan keuntungan-keuntungan pribadi. Dia tidak memikirkan apa yang menjadi kebaikan bagi orang lain. Tidak memikirkan apa yang bisa membuat orang lain hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Tidak peduli, saudara. Jadi jangan heran juga di mana-mana sekarang kita menyaksikan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat memprihatinkan kita, kehidupan kemanusiaan yang terlepas daripada rancangan ajaib Allah. Pada hari ini, di tengah-tengah kebaktian ini, kepada kita diingatkan kembali, saudaraku yang terkasih, bahwa saudara dan saya punya tanggung jawab. Ingat itu. Jangan salah gunakan tanggung jawab yang Allah percayakan itu. Kita harus bangga dan kita harus memperjuangkan itu, supaya dunia di mana kita berada pada saat ini, saudaraku, dunia yang penuh dengan damai sejahtera, tidak menjadi masalah. Kalau ada topan dan badai, ada persoalan di sana dan di sini, tidak menjadi masalah. Asal orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghadirkan dirinya sebagai kawan sekerja Allah, imago Dei, aron dibata, maka di tengah topan dan badai ada ketenangan. Di tengah-tengah situasi yang rusak dan porak-poranda ada keteduhan. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu di mana ujungnya, ketika kita hadir membawa misi sorga, maka yang teramat baik yang Allah ciptakan itu akan tetap baik sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya mau ingatkan kepada kita Efesus 2 ayat 10 untuk lebih lagi meneguhkan kita akan kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Ingat, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, pada hari ini kita diingatkan kembali akan itu, akan misi sorga itu. Jangan pernah lepaskan misi ini, saudaraku, karena ketika misi ini sudah dirusak oleh manusia, bersama-sama juga kita tahu bagaimana Allah dalam Yesus menumpahkan darahnya, memberikan nyawanya, supaya setiap kita dikembalikan lagi menjadi ciptaan yang baru. Bacaan pertama jelas, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis menuju Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betapa luar biasanya kita, sampai darah Yesus pun dicurahkan supaya yang sudah rusak, yang sudah hancur dikembalikan kepada misi awal Allah. Jadi, saudaraku, jemaat Tuhan, setiap kita yang sudah menerima Kristus di dalam hidup kita, kata Paulus di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, maka dia adalah ciptaan baru. Saya ciptaan baru, saudara ciptaan baru itu dalam Yesus. Kalau tidak di dalam Yesus, kita tidak pernah menjadi ciptaan baru. Kita hanya menjadi alat senjata kelaliman. Kita hanya menjadi alat untuk kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ketika kita hidup dalam Kristus Yesus, maka kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
New life. Setelah COVID-19 ini, kan sedang digemakan ya, digaung-gaungkan. New normal life. Hidup baru yang normal. Sebenarnya orang-orang Kristen, gereja Tuhan tidak sulit memahami yang namanya new life. Hidup baru, nggak sulit. Karena ketika kita menerima Yesus, kita dimampukan meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah, yang merusak ciptaan, yang menghancurkan hidup. Maka kita membawa kehidupan ini kepada kehidupan yang baru. Jadi, kalau sebentar lagi dimunculkan new normal life, saudara yang terkasih, sebenarnya buat kita tidak begitu sulit untuk boleh masuk di dalam, untuk boleh beradaptasi di dalamnya. Karena setiap orang yang sudah percaya pada Yesus, dia adalah ciptaan baru. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di masa-masa COVID-19 yang masih mewabah ini sudah cukup merusak kehidupan kita. Tatanan sosial, tatanan ekonomi, ya, tatanan pekerjaan, termasuk tanda petik ya, spiritualitas kita juga sangat tertantang oleh karena COVID-19. Maksud saya begini saudara, janganlah situasi yang sudah cukup membingungkan ini, yang terus menjadi misteri ini, yang sangat mengerikan ini, beberapa orang sudah mulai frustasi, beberapa orang sudah mulai tidak bisa menguasai dirinya, beberapa orang sudah mulai harus berlangganan dengan psikiater. Maka kita dipanggil Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita diutus Tuhan untuk boleh hadir menyatakan kebaikan Allah. Sebagaimana Dia sudah memberikan semuanya begitu baik, ciptaan yang baik, ciptaan yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Dengan kata lain, yang sudah rusak ini jangan lagi ditambah rusaknya. Yang sudah hancur di sini jangan lagi bertambah hancurnya. Tapi mari hadir. Mari hadir membawa pengharapan baru. Mari hadir membawa damai sejahtera. Mari hadir menyatakan di dalam diriku ada kuasa Allah. Di dalam diriku ada kuasa ciptaan baru. Di dalam diriku ada gambar Allah. Dan oleh karena itu, maka aku pasti mampu untuk melakukan apa yang Allah ingini. Sehingga dunia ini saudaraku, dimanapun kita berada, di dalam semua tantangan yang ada, akan dikembalikan kepada damai sejahtera Allah. Karena itu rencana Allah, agenda surga itu saudara, supaya tetap ada damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah pelaku-pelakunya. Kita adalah agen-agennya. Puji Tuhan, di masa-masa pandemi ini saya melihat ada banyak hal positif banget gitu loh yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga GBKP Cengkareng. Banyak di rumah sudah banyak memproduksi ya hal-hal yang baru, terutama ibu-ibu sambil masak. Tangger kenan dari ikan, EKI pasarken. Ya ini kan pengetahuan yang hebat ini. Luar biasa banget. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah situasi ini kita tidak tenggelam. Kita tidak terombang-ambing. Setiap orang yang masih mampu ya berkreativitas, berinisiatif ya, di tengah-tengah situasi ini, orangnya itu pasti hidup dalam Kristus. Karena banyak orang tidur saja. Melala gendor jelme nang nunu. Gue kem je, gue seleng je. Gue ange pagi. Melala bagi. Gue latih karena rukur. Ya. Tapi kepada kita, terutama jemaat GBKP Cengkareng, saya sangat berharap sekali. Dan itulah doa-doa saya setiap hari. Jemaat semua sehat. Ya, kita sama-sama bergumul ini. Sama-sama mengalami situasi ini. Tapi percayalah,
gambar Allah tidak pernah bisa diambil oleh COVID-19. Amin. Karakter Allah yang ada di dalam diri kita, darah Yesus yang sudah tertumpah itu tidak bisa diambil oleh COVID-19. Karena Allah kita lebih hebat dari apapun. Pegang itu saudaraku. Percayalah. Badai pasti berlalu. Dan indah pada waktunya. Karena itu janji Allah kepada setiap kita. Jadi marilah melalui tema kita pada hari ini, ciptaan Allah sungguh amat baik. Sekarang dipercayakan kepada Mamre, Moria, Permata, Zaitun dan juga anak-anak. Mari jaga ini. Tularkan energi positif. Bagi-bagikan kebaikan sorga kepada banyak orang. Bagi-bagikan perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Bagikan atmosfer sorga kepada dunia ini. Dan akhirnya semua kita tetap menikmati surga di tengah-tengah situasi yang ada. Jadi mari saudaraku, teruslah menjadi pemenang di tengah-tengah situasi yang ada. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, ya, makan makanan sehat, cukup tidurnya. Terlebih anak-anak muda kami, anak-anak permata kami, ya mulailah berpikir kreatif, mulailah berproduktif gitu ya, berproduksi dari rumahnya masing-masing. Anak-anak KKR, anak sekolah minggu, semua jadi anak-anak yang baik. Ya, yang sudah naik kelas, yang akan tamat atau pindah sekolah, ya, semuanya Tuhan berkati. Mari sabar sedikit lagi-lagi. Pasti kita akan mengalami perkara-perkara yang hebat dan luar biasa dari Allah kita. Jadi saudara yang terkasih, inilah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, semakin kuat, semakin tangguh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di dalam surga. Kami diingatkan kami adalah gambar Allah. Kami diingatkan, kami diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk selalu menyatakan kebaikan Allah kepada dunia ini. Pakai kami ya Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, supaya kami tetap setia menjadi kawan sekerjamu. Terpuji, mulia Engkau di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Saatnya kita mengumpulkan persembahan pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan persembahan kita seperti biasa, masing-masing sektor melaporkan kepada pengurus perpulungan jabu-jabu. Yang menjadi dasar bagi kita memberi persembahan adalah Filipi pasal 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Mari kita angkatkan pujian Kitab Denden nomor 451 bait 1 dan 2, Malerlah Pasu Pasundu.
Malerlah pasu-pasundu, luka jadi baru. Sorana bagilau maler, petanang ukur kami. Pasu-pasundu, embulu gagal kami. Engkau kamaler matuhu, sindami galu kami. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama di dalam doa syafaat kepada seluruh jemaat diberikan waktu sejenak untuk boleh berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita mulai. Allah Bapa kami yang penuh kasih, setiap kami umat-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa hidup kami ya Tuhan, karena setiap kami memerlukan Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kami pasti binasa dan hancur jika kami tinggal di luar Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau panggil kami menjadi umat pilihan-Mu. Engkau utus kami menjadi kawan sekerja-Mu, supaya dunia di mana kami berada menjadi dunia yang baik, yang indah, yang manis, yang tertata dengan rapi, yang terawat dengan indah, sehingga setiap kami yang tinggal di tengah-tengah dunia ini boleh mengalami kuat kuasa Allah. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami dan tuntun kami. Terlebih kami mau berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan GBKP Cengkareng pada masa-masa wabah Corona ini ya Tuhan. Supaya semua pelayanan-pelayanan yang lebih banyak dilakukan di rumah-rumah itu tetap berjalan dengan baik. Baik Mamre Moria Permata Zaitun anak-anak tetap menjaga kekudusan dirinya, tetap menjaga imannya kepada Tuhan dimanapun mereka berada, supaya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami boleh tenang, kami boleh teduh, kami boleh tetap berbahagia, kami tidak takut, kami tidak frustasi, kami tidak patah hati, dan kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan indah pada waktunya, dan melalui kehidupan kami Tuhan, maka keadaan ini pasti akan lebih baik kalau kami tetap melakukan misi sorga dimanapun kami berada. Jemaat GBKP Cengkareng ada di dalam agenda kerajaan Allah, ada di dalam proyek kerajaan Allah, dan semua kami mempersembahkan hidup kami untuk boleh dibentuk oleh Tuhan Allah menjadi umat yang luar biasa, yang tangguh, yang kuat, yang tetap menjadi pemenang di tengah-tengah situasi apapun. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami sudah kumpulkan persembahan kami. Kami tahu memang perekonomian kami pun sedang terpuruk, pekerjaan kami pun banyak sedang tidak menentu. Tapi Tuhan tetap ajak kami untuk kami bisa menabur dari apa yang kami miliki walau sedikit Tuhan. Kami percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, persembahan ini boleh menopang dan mendukung gerak pelayanan di gereja Tuhan dan semua agenda-agenda pelayanan yang dikelola oleh gerejamu. Dan berkati semua usaha-usaha kami, pekerjaan kami, berkati semua rezeki kami. Kami berdoa pada saat ini Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sungguh bersuka cita karena hari ulang tahun, kelahiran dan perkawinan. Biarlah dengan pertambahan umur ini, maka tetap semakin cinta Tuhan, semakin tetap mau dipakai oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, dan menjadi umat Tuhan yang selalu menyatakan kasih karunia Allah. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Anak kami Louis Ginting
saudara kami Ica Brutarigan, orang tua kami Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Agung Sembiring, Sambat Surbakti, semua orang-orang tua kami lansia yang ada di rumah, kami serahkan kepada Tuhan. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Dan karya keselamatan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh sakit penyakit kami. Oleh sebab itu, tidak ada sakit penyakit yang membuat kami menjauh daripada Tuhan. Dan bahkan setiap kami semakin membuktikan iman kami kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa dan mukjizat itu masih ada. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah boleh menerima kelulusan, baik SMP, baik SMA. Tuhan memberkati mereka semua. Anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, yang akan melanjutkan sekolahnya. Dan orang tua juga bisa mendampingi anak-anaknya dengan baik, tercukupi segala keperluan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Permata-permata Tuhan berkati anak-anak muda ini, baik dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya, dalam perkuliahannya. Supaya di masa-masa wabah corona ini, pemuda-pemuda kami juga tetap menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang tidak lupa untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Juga semua anak-anak KKR kami, orang tua kami Zaitun, Tuhan berkati semua. Berkati pengurus PJJ, berkati Pertua Diaken dan Emeritus kami, berkati pengurus kategorial, berkati seluruhnya kami ya Tuhan. Karena kami ini tidak mampu hidup kalau bukan karena topangan Tuhan. Juga terima kasih untuk ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan, apapun bagian kami, baik sebagai majelis, singer, musik, tim IT, Tuhan berkati. Dan semua jemaat yang ada di rumah yang hari ini ikut dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Dan kami bersama-sama bergandengan tangan untuk terus menyatakan kuasa Allah. Juga berkati bangsa kami di masa-masa mengatasi mewabahnya virus ini. Berkati pemerintah kami, berkati tim medis, berkati saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona, supaya semakin banyak yang bisa disembuhkan. Terlebih kesadaran masyarakat Indonesia juga semakin tinggi untuk ikut mendukung kebijakan pemerintah, supaya virus ini tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, tetapi kami semakin mampu mengatasinya karena kami tahu bagaimana berdampingan dengan virus ini. Dan kami berdoa untuk ahli farmasi supaya pada waktunya nanti maka didapatkan vaksin dan obat untuk bisa mengatasi virus corona. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini semua aktivitas kami serahkan kepadamu. Pimpin kami, tuntun kami menjalani hari-hari kami dengan penuh damai sejahtera. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi kitab Denden 307 bait 1, 2 dan 3. Oh Tuhanku, Kamu permakanku. Mari masing-masing kita boleh bernyanyi. Banci kita lande, cirem kita kerina ya. Olali si berjut-berjut sedina rasturang. Sebab Tuhan ka permakanta. Lah kita kekurangan. Ibabaina kita kumbal-bal si merata. Ipa senang-senangna kegeluhanta. Cirem kita kerina. Tuhanku, Kama permakanku, emakala
jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kebaktian kita sudah berjalan dengan baik. Untuk itu kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Istirahatkan kami Manrunggun. Salam man banta krina, perpulungan ni kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terpuji Tuhan, ibadah minggu ta sendah ngudung janah krina erdalan alumahuli. Ibas gelar runggun. Katakan kami bujur man bandu pendeta Dewi Gurki singgonehkan kata diwata man banta krina bagepe katakan kami bujur man bandu pertuadiakan sektor Kolose bagepe pertuadiakan sektor Tesalonika lah ketadi dengan pekatan kami bujur man organis kami song leader bagepe tim IT tim multimedia GBKP Cengkareng bujur ibas pelayanan dukrina bagi pelak tadi ingin katakan kami bujur man bandu krina keluarga GPKP Cengkareng setia si mengikuti ibadah live streaming ta ibas minggu sendah. Tuhan tetap ras kita bujur ras menjuah-juah. Salam sehat man banta krina. Bujur.